Selamat siang pemirsa BMI Taiwan, berjumpa lagi dengan saya Fadilah dalam program Seputar Berita edisi Senin tanggal 15 November tahun 2021 untuk mengabarkan berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum pada siang ini. Simak info singkat dari kami. Tekan subscribe dan tekan loncengnya. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Beni Ramdhani saat ditemui investor Daily di kantor BP2MI pada Jumat tanggal 12 November. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, menyatakan akan mulai melakukan penempatan PMI secara lebih optimal di tahun 2022. Upaya ini dilakukan seiring dengan meredanya kasus aktif COVID-19 di sejumlah negara tujuan penempatan. Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengatakan saat ditemui BMI Taiwan di kantor BP2MI pada Jumat tanggal 12 November. Tahun 2022 kami sebut sebagai tahun penempatan. Secara estimasi situasi pandemi COVID-19 di Indonesia sudah bagus. Kalau di negara-negara lain sudah membaik berarti sudah terbuka. Berdasarkan data BP2MI pada tahun 2019 jumlah PMI yang bekerja di luar negeri mencapai 277.489 PMI. Saat terjadi pandemi COVID-19 di tahun 2020 jumlah penempatan PMI turun menjadi 113.419 PMI. Begitu juga di tahun 2021 ini hanya 59.050 PMI yang bekerja di negara tujuan. Imbuh Beni berarti 218.000 PMI yang kehilangan kesempatan bekerja. Beni menuturkan pemerintah berupaya untuk mengurangi penempatan CPMI untuk bidang kerja yang low skill. Dalam hal ini PMI diharapkan bisa lebih banyak bekerja di sektor formal. CPMI diarahkan untuk memilih negara tujuan bekerja yang memiliki undang-undang tenaga kerja yang kuat, standar upah layak, dan memiliki perlindungan pekerja yang kuat. Ucapnya Beni Ramdhani, kami arahkan PMI ke negara yang peluang kerjanya terbuka, gajinya tinggi, dan perlindungan pekerjanya kuat. Kalau misalnya di Asia ada Taiwan, Korea, Jepang, dan Singapura, lebih baik ke sana. Beni mengatakan pihaknya mengupayakan agar ada penempatan negara tujuan PMI yang lebih fokus. Dalam hal ini PMI ditempatkan di negara-negara yang potensial menerima PMI dalam jumlah besar. Namun BP2MI tidak menutup diri bila ada PMI yang ingin bekerja di negara tujuan lainnya. Beni mengatakan kami juga harus ikhtiar dengan melakukan sosialisasi, sehingga muncul ketertarikan ini yang benar, ini yang gajinya tinggi, ini yang perlindungannya bagus. Misalnya permintaan PMI dari Jepang ini tinggi untuk 2019 sampai 2024, dia butuh tenaga kerja Indonesia 70.000, kami baru menempatkan 4.000-an pekerja migran Indonesia. Beni mengatakan PMI sendiri menjadi penyumbang devisa terbesar kedua dengan nilai mencapai 159,6 triliun rupiah. Jumlah ini dari 4,3 juta PMI yang terdaftar secara legal, namun di luar itu masih ada 4,7 juta PMI yang belum terdaftar secara resmi. Ucapnya Beni, kalau yang 4,7 juta PMI ilegal ini menjadi legal, maka bisa di atas 9 juta PMI legal dan dapat menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Demikian informasi pada siang ini, saya Fadilah melaporkan.